Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pembelajaran kami, di mana kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi, yaitu tentang Bank Syariah Indonesia, di mana dengan saya sendiri Mutia Siti Andrani dan anggota kelompok saya Rahra Aprila Utama dan Ananda Aulia Putri. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita mulai saja presentasi kali ini, yang dimana akan dibacakan pertama kali oleh Ananda Aulia Putri. Kepada Ananda Aulia Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan membaca analisis ancaman sistem akuntansi. Kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Presentasi ini menganalisis kasus serangan ransomware Lockbit 3.0 terhadap BSI pada Mei 2023, mengidentifikasi dampak dan merumuskan langkah mitigasi untuk sistem perbankan syariah. Profil entitas Bank Syariah Indonesia. Yang pertama itu bidang usaha dan peran. BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia, menyediakan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah termasuk tabungan, pembiayaan, dan investasi. Proses bisnis dan inti. Yang pertama itu penjualan dan pemasaran produk keuangan. Yang kedua, pembelian dan pengeluaran operasional, misalnya infrastruktur. Yang ketiga, pengajian dan manajemen SDM. Data akuntansi dan keuangan BSI. Sistem BSI menyimpan data sensitif yang menjadi target utama serangan siber, mencakup informasi nasabah dan operasi bank. Yang pertama yaitu data pelanggan, menyangkut nama, alamat, rekening, dan riwayat transaksi nasabah. Yang kedua, data transaksi keuangan berisi semua transaksi bank, bank masuk atau keluar pinjaman pembiayaan. Yang ketiga, laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan arus kas bank. Yang keempat, kredensial sistem, data akses dan kredensial internal yang terkait dengan sistem. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Aulia Putri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi saya ini, yaitu kronologi ancaman serangan ransomware Lockbit 3.0. Pada tanggal 8 Mei 2023 terjadi penyusupan. Layanan BSI mengalami gangguan besar pada sistem perbankan digital, ATM, dan kantor cabang. Penyerang diduga menggunakan varian ransomware Lockbit 3.0. Instalasi dan ekskripsi. Pelaku menskripsi data internal dan mengklaim telah mencuri sekitar 15 juta data nasabah dan karyawan dengan total data sebesar 1,5 TB. Puncak insiden. Layanan BSI tidak dapat diakses selama 3-4 hari. Pelaku menuntut tebusan, namun bank menolak membayar. Investigasi. Kominfo dan OJK memulai penyelidikan atas kebocoran dan gangguan sistem tersebut. Dampak finansial dan operasional. 3-4 hari layanan terganggu, mobil banking, ATM, dan kantor cabang tidak dapat diakses, mengganggu transaksi nasabah 1,5 TB. Data yang diklaim dicuri, termasuk data nasabah, karyawan, dan dokumen internal bank. Tinggi biaya pemulihan, meliputi audit forensik, pengamanan ulang sistem TI, dan potensi kehilangan pendapatan. Gangguan operasional yang meluas ini menunjukkan kerentanan sistem perbankan terhadap serangan siber. Dampak reputasi, hukum, dan kepatuhan. Kepercayaan menurun. Mediasi nasional meliput kasus ini secara luas, merusak citra bank dan menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan data perbankan. Pelanggaran UU PDP. Potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pengawasan ketat. Bank menghadapi pengawasan ketat dari OJK dari Kementerian Kominfo. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rara Aprilia Utama. Kepada Rara Aprilia Utama, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, materi selanjutnya yaitu mitigasi fokus pada pencegahan, langkah-langkah proaktif untuk memperkuat ketahanan siber dan mencegah serangan serupa di masa depan. Yang pertama yaitu backup rutin, memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat dan tervalidasi. Yang kedua, MFA wajib, menerapkan MFA untuk semua sistem penting. Yang ketiga, segmentasi jaringan, membatasi penyebaran serangan ke seluruh sistem bank. Yang keempat itu pelatihan keamanan, memberikan pelatihan keamanan siber kepada seluruh karyawan secara berkala. Selanjutnya yaitu mitigasi detektif dan respon cepat, meningkatkan kemampuan detektif untuk mengidentifikasi ancaman secara real-time dan merespons insiden dengan cepat. Yang pertama yaitu adanya pemantauan keamanan, meningkatkan sistem pemantauan jaringan secara real-time. Yang kedua, implementasi IDS dan IDR, menggunakan IDS dan IDR. Yang ketiga, analisis log berkala, melakukan analisis log sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keempat itu isolasi sistem, mengisolasi sistem yang berdampak segera setelah serangan terdeteksi. Selanjutnya itu mitigasi pemulihan dan komunikasi krisis. Yang pertama, pemulihan dari backup, memulihkan sistem operasional dari backup yang tervalidasi dan aman. Yang kedua, komunikasi transparan, melakukan komunikasi krisis yang jujur dan transparan kepada nasabah dan publik. Yang ketiga, audit forensik, melakukan audit forensik pasca insiden untuk mengidentifikasi akar masalah. Yang terakhir itu pembaharuan kebijakan, memperbarui kebijakan keamanan siber berdasarkan temuan insiden. Kesimpulan dan pembelajaran utama, kasus BSI menyoroti pentingnya ketahanan siber yang kuat, terutama dalam sektor keuangan, perlindungan data nasabah, dan sistem operasional untuk menjaga prioritas utama. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rara Aprila Utama. Mungkin sekian dari kelompok kami pada presentasi hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata pada presentasi kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.